Rocky Gerung karena dianggap menghina Presiden Joko Widodo atas ucapan beliau. Ucapannya seperti ini, silakan dilihat. Nah, kemudian sebagian relawan dari atau pendukung dari Presiden Jokowi melaporkan ini ke Bareskrim, kemudian ditolak. Kemudian pada hari yang sama, konon kabarnya juga melaporkan ke Mapolda Metro Jaya, kemudian ada masuk laporan tersebut. Jadi sebenarnya penghinaan itu dibagi dua, Mas Nasir. Satu yang disebut menista atau pencemaran nama baik. Yang kedua disebut sebagai fitnah. Dalam kasus yang disebut Mas Nasir tadi, itu adalah kasus namanya pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Kalau melihat kasus ini bagian dari penghinaan terhadap presiden ataupun juga personnya, atau kritik terhadap kebijakan? Jujur aja Mas Nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, para pemirsa Suara Muslim TV. Alhamdulillah hari ini kita kembali berjumpa dalam podcast Dinamika. Dan spesial di edisi kali ini saya akan ngobrol tentang beberapa permasalahan hukum di negeri kita dalam podcast Dinamika. Bersama dengan narasumber pakar di bidangnya yang akan ngobrol mengupas berbagai macam permasalahan hukum yang kita anggap mungkin kenapa terjadi seperti ini, kenapa seperti itu. Nah, beliau punya jawabannya tentunya. Baik, dan selamat bergabung bagi yang baru saja menonton Suara Muslim TV. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like dan sampaikan komentar-komentar positif Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk share juga link YouTube kita hari ini. Baik, dan tamu kita atau narasumber kita hari ini adalah Bapak Dr. Hufron, SHMH. Beliau merupakan pakar hukum dari Universitas 17 Agustus Surabaya dan juga penasihat hukum di beberapa lembaga di Jawa Timur. Bahkan juga menjadi saksi ahli di beberapa kasus-kasus yang berhubungan dengan hukum. Dan kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Hufron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nasir. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, dan terima kasih sudah hadir di studio Suara Muslim hari ini. Ini terima kasih banget karena waktunya di sela-sela kesibukan sudah bisa hadir. Terakhir kegiatannya apa nih Pak Hufron? Ya, kita masih dua Mas Nasir. Satu adalah ngajar, ya kedua sebagai konsultan hukum. Walaupun kita juga punya tugas lain sebagai Ketua Dewan Kehormatan Advokat Indonesia, kita juga sebagai Ketua Himpunan Konsultan Hukum Ketenagakerjaan, kita juga sebagai pengurus di Asosiasi Pengajar HTNH gitu, Mas Nasir. Ya, oke. Ada istirahatnya nggak Pak? Dari sekian banyak agenda itu, istirahatnya kapan? Istirahatnya itu adalah malam, Mas Nasir. Malam. Tapi nggak boleh terlalu malam karena pagi sudah harus bangun. Betul sekali. Pak Hufron, apa yang memberikan inspirasi dalam berbagai macam kesibukannya tadi itu agar biar tetap semangat, kemudian bisa tetap sehat menjalani aktivitas sehari-hari? Mungkin bisa dibagikan ke mitra Muslim ya sebelum masuk ke tema kita. Iya, jadi prinsipnya adalah cintai apa yang Anda kerjakan, kerjakan apa yang Anda cintai. Jadi kalau kita punya profesi sebagai guru, sebagai dosen, itu adalah profesi yang kita cintai. Jadi kita menyenangi, menikmati. Kalau saya jadi seorang advokat, itu juga menjadi bagian dari apa yang kita sebut sebagai profesi yang terhormat, yang kita cintai, yang kita senangi, sehingga kita menikmatinya. Karena prinsipnya bahwa apapun pekerjaan kalau kita cintai, kita nikmati, tentu itu membahagiakan, Mas. Tapi kalau misalnya saat ini kita berada di pekerjaan yang mungkin belum cinta nih, kita upayakan untuk kita cintai. Iya, jadi kita berusaha untuk mencintai. Karena mulainya mesti harus mencintai, kemudian kita bisa menikmati, dari situ kita bisa bahagia. Ya tentu kita mensyukuri terhadap posisi kita, hari ini umpama jadi seorang guru, karena nggak semua orang bisa menjadi guru. Tidak semua orang bisa menjadi seorang konsultan hukum, seorang advokat, sebagai seorang pengemban profesi luhur. Tapi kalau itu kita upayakan terus-menerus sebagai sesuatu profesi yang kita cintai, kita bisa menikmatinya, kita bisa mensyukurinya, dan itu bisa membahagiakan ya sekurang-kurangnya diri sendiri, keluarga, orang lain, dan masyarakat. Oke, sehingga kita sering mendengar ada quote ya, ada pernyataan, mungkin saja pekerjaanmu yang saat ini sedang kamu
lakukan dengan lelah, letih dan sebagainya itu merupakan impian banyak orang, Pak Hufron, ya. Betul. Menjadi advokat saat ini mungkin banyak juga yang pengen tapi nggak bisa, Betul. atau menjadi guru, atau menjadi apapun mitra musim hari ini ya. Oke, dan kalau saya lihat dari background Pak Hufron juga dari S1, S2, S3 sekarang juga mengajar, semuanya berhubungan dengan hukum semua. Itu waktu kecil memang ada cita-cita seperti itu Pak Hufron, atau ya ngalir aja dengan apa yang dijalankan saat ini? Ya, cita-cita kemudian masuk Fakultas Hukum itu ketika kita waktu itu ada di sekolah, jurusan kita ini IPS, Mas. Jadi ilmu pengetahuan sosial. Salah satu adalah di pelajaran IPS itu ada mata kuliah zaman segitu disebut PPKN. PPKN. Okay. Ya. Pendidikan Pancasila dan Keluarga Betul. Negaraan. Ya. Terus ada mata kuliah yang saat itu namanya Hukum Tata Negara, Mas. Dan gurunya itu ngajarnya itu luar biasa. Jadi bikin kita semangat, bikin kita ini terinspirasi gitu. Terus kemudian ketika kita ada program dulu namanya PMDK gitu. Maka saya memilih, karena kami sekolahnya di SMA Negeri di Lumajang, maka memilih Fakultas Hukum di Fakultas Hukum Brawijaya dan Fakultas Hukum di Universitas Jember gitu. Dua-duanya keterima di PMDK, tapi karena rumah kami ini posisinya di dekat Gunung Semeru, Mas Nasir, maka kita memilih lewat jalur kemudian lewat selatan, sehingga lebih dekat dengan Brawijaya. Maka diambillah S1 Brawijaya. Itulah memulai kami kemudian kuliah di Fakultas Hukum Brawijaya. Pada awalnya kami juga belum punya cita-cita untuk menjadi seorang lawyer, Mas. Tapi awalnya kami itu cita-cita menjadi seorang dosen gitu. Tetapi dalam perkembangannya ternyata mahasiswa itu suka kalau diajar seorang dosen yang praktisi, Mas. Oh, karena memang dia berpengalaman di situ sebagai praktisi, bukan sekedar teori aja ya. Ditunggu oleh mereka, ini bukan sekedar akademisi tapi praktisi. Karena beliau pingin pada saatnya kelak ketika lulus itu bukan hanya ngerti teori, tapi ngerti bagaimana sebenarnya prakteknya gitu. Bersamaan dengan itu kami kemudian menekuni dua profesi seiring berjalan. Jadi dosen sekaligus jadi advokat. Mulai tahun 92 sampai tahun 2023. Udah berapa? 21 tahun ya? 30. Ya. Oh, 30. 32 tahun. Masya Allah. 32 tahun. Oke. Pak Hufron, ini lawyer tadi ya. Betul. Artinya lawyer iya, kemudian dosen akademisi juga. Katanya sih kalau kata teman-teman gitu, kalau mau jadi lawyer nih harus pintar ngomong, pandai berkelit, nyari alasan, maksudnya nyari alasan-alasan hukum gitu ya. Menurut Pak Hufron benar nggak sih seperti itu, yang ungkapan-ungkapan seperti ini? Iya, jadi sebenarnya apa yang menjadi tugas pokok seorang lawyer itu kan membela kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan, Mas. Jadi sesungguhnya yang kita bela itu adalah hak klien kita. Tidak boleh dilanggar, bahasa agama nggak boleh didolimi gitu, Mas. Maka kita sesungguhnya memberikan pada penguatan diri kita, kalau punya klien ini didolimin, kita membela, Mas. Membela kebenaran, membela hak dia. Dan itu adalah tugas utama seorang advokat. Jadi kalau ada seorang advokat itu sebenarnya adalah, apa sih tugas utamanya? Ada tugas utamanya ketika melihat sesuatu itu ternyata nggak benar. Ada proses yang disebut ada pendoliman, ada hak-hak masyarakat yang kemudian itu dilanggar oleh penguasa. Maka satu-satunya profesi yang harus maju itu advokat, Mas. Dia membela itu. Membela itu. Maka dalam perkembangannya adalah tidak tepat kalau kemudian advokat itu adalah profesi yang itu adalah membutuhkan kemampuan silat lidah, halal haram diterabas. Gitu. Enggak, tentu kalau menurut saya sebagai profesi luhur dengan tujuan adalah altruistik gitu untuk kepentingan orang banyak, kita bekerja dengan standar-standar. Ada standar profesi, kemudian ada standar etik gitu, yang tidak boleh kemudian kita ini menghalalkan segala cara. Karena ada mekanisme bagi mereka yang diduga melanggar kode etik, melanggar disiplin dan melanggar hukum gitu. Itu tidak tepat, tetapi memang bahwa salah satu prasyarat untuk menjadi seorang advokat itu adalah bisa menjelaskan kasus itu dengan baik, memberikan
argumentasi dengan baik, memberikan analisis dengan baik, memberikan solusi yang terbaik. Dan itu memang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang sudah terbiasa, terlatih untuk bagaimana menganalisis sebuah kasus dan memberikan solusi-solusi yang tepat dalam konteks kebutuhan klien. Maka di situ kan tidak boleh, Mas, tidak jelas premis mayornya gimana, premis minornya gimana, konklusinya gimana. Itu harus presisi, bisa kemudian di tracing apa yang menjadi tadi dasar hukumnya apa, kasusnya gimana, penerapan analisisnya seperti apa, kesimpulannya seperti apa, solusinya seperti apa. Itu kan harus clear, Mas. Logis semua ini. Harus logis, koheren gitu, Mas. Ya itu yang disebut kebutuhan seorang lawyer, itu salah satunya adalah logic thinkingnya atau frame of thinkingnya harus bagus. Oke. Dan tadi disebutkan profesi ini adalah profesi sangat mulia, kan dia membela mungkin pihak-pihak yang terzalimi. Nah, kalau misalnya kemudian justru kliennya ini yang tanda kutip menzalimi, Pak Gufron, gimana nih lawyer kemudian memposisikan dirinya? Iya, jadi kita selalu posisinya bukan membela orang yang salah, tapi kita ini membela hak-hak orang yang salah gitu. Oke. Jadi meskipun dia salah pun dia masih punya hak. Dia masih punya hak gitu. Tentu ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau dalam tanda kutip bahwa orang ini yang diduga sebenarnya dia nakal gitu. Diduga nakal. Tentu dibalik dia nakal kemudian diperiksa barangkali oleh polisi dan seterusnya, dia punya hak-hak sebagai seorang warga negara. Dia punya hak sebagai seorang tersangka, dia punya hak sebagai seorang terdakwa yang dilindungi oleh hukum. Kita bukan membela koruptor, tapi hak-hak seorang koruptor karena dilindungi oleh hukum gitu. Jadi tentu tadi pertanyaan Mas Nasir bagus. Gimana, Pak, kalau ternyata dia sebenarnya dalam tanda kutip dia yang nakal, dia yang jahat umpama, apa tetap akan dibela oleh Pak Gufron? Tentu yang dibela adalah hak-haknya dia, bukan perbuatan salahnya dia gitu. Dan kita selalu bilang sama klien adalah secara terbuka bahwa Bapak ini sebenarnya di sini salahnya. Bapak sebenarnya ini yang nggak boleh lakukan. Jadi kalau pada titik seperti ini, tentu kami tetap bisa bela Bapak, tapi kita membela sesuatu yang patut kita bela. Dan kita tidak bisa membela sesuatu yang tidak kita bisa bela. Umpama begini, Bang Gufron bisa nggak ini dalam kasus ini saya bisa bebas? Selain kita tidak boleh menjanjikan kemenangan bebas apalagi, tetapi kita bilang, Pak, posisi Bapak ini agak susah, agak sulit, tapi kita tetap akan bekerja maksimal untuk membela kepentingan hukum Bapak gitu. Ini menarik nih, artinya kan tidak bisa menjanjikan kemenangan gitu ya. Karena ada yang sering disebut kalau pengacaranya ini itu dijamin kayak nggak kalah gitu ya. Itu memang ada terjadi seperti itu atau gimana, Pak Gufron? Menurut saya enggak, Mas. Enggak ya, tetap ya. Jadi sebenarnya Mas Nasir bukan soal semata pengacaranya, tapi adalah kasusnya, Mas Nasir. Jadi kalau kasusnya tuh complicated, kasusnya rumit gitu, ya kasusnya memang agak susah. Mohon maaf kalau kasusnya kaitannya dengan narkoba gitu. Mohon maaf ya, dibela oleh teman kita yang terkenal sekalipun gitu. Ya tentu agak susah juga gitu. Jadi memang masalahnya itu satu hal, advokat juga hal lain gitu. Tidak otomatis masalahnya complicated yang kemudian dibela pengacara A menjadi bebas. Menurut saya juga begitu. Artinya bisa jadi si pengacara ini juga pilih-pilih kasus yang dia sudah mikir kalau saya ngambil ini saya nggak bisa menang nih. Jadi dia ngambil yang kasus-kasus yang kemungkinan besar dia bisa menang di situ. Tentu kita tidak bicara menang, Mas. Kita bicara apa yang kita bisa perjuangkan dari posisi statusnya dia. Apa yang kita bisa perjuangkan dari kasus Anda ini apa gitu. Tentu ibarat itu penyakit, Mas Nasir, kan ada stadium 1 gitu. Kalau cancer ya stadium 2, stadium 3. Kita kadang mendapati kasus itu yang agak sudah rumit banget tuh. Tetapi tentu buat kita ini sebuah tantangan buat kita. Kalau merasa bahwa Anda didolimi ini, Anda diciderai gitu. Oke, siap, saya akan berupaya semaksimal mungkin mencari cara bahwa Anda dalam posisi yang lebih bagus dari posisi yang sekarang gitu. Tetapi kalau ditanya gimana Pak Gufron, kira-kira kemungkinannya, biasanya nanya itu mesti persentase, Mas Nasir. Jadi bertanya berapa persen kira-kira tingkat keberhasilan gitu. Maka seorang lawyer tidak boleh menjawab dengan jumlah persentase, Mas Nasir. Saya sampaikan bahwa
dari kasus posisi Anda, dari bukti-bukti yang Anda sajikan, bahwa probabilitas kasus Anda ini adalah besar untuk kita bisa perjuangkan. Tidak boleh kita bilang, Pak Gufron, kira-kira insya Allah menang nggak itu? Jadi insya Allah sekalipun nggak boleh itu Mas Dasir, karena ada kasus begitu yang masuk di Dewan Kehormatan, di kwitansi itu rupanya ditanya oleh kliennya, kira-kira saya menang nggak? Dijawab, insya Allah menang Pak. Ya itu pelanggaran kode etik Mas Dasir. Oh, pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik Mas. Menjanjikan kemenangan kepada klien itu ya. Iya, walaupun ditulis insya Allah. Baik, ini juga yang menarik Pak Gufron, kan kalau kita lihat yang ditontonkan atau yang jadi konsumsi masyarakat gitu ya, ada lawyer tertentu dengan bayaran yang fantastis, wah gitu Pak Gufron ya. Ini itu berdasarkan apa itu biasanya tuh kriterianya itu Pak Gufron? Soal apa namanya, honorarium iya. Mas, karena profesi terhormat gandengnya mesti honorarium Mas. Berapa besaran honorarium yang bisa kemudian ditarik gitu oleh seorang advokat, itu sangat tergantung kesepakatan dan kemampuan klien Mas. Jadi kalau mereka sepakat karena kasusnya nilainya besar, mungkin menjadi perhatian publik gitu, dan memang memiliki kapasitas untuk membayar besar, ya tentu ini tergantung kesepakatan kita. Tetapi kalau klien kita kemudian orang yang nggak punya gitu Mas Dasir ya, tidak punya kecukupan biaya, ya sesuai kemampuannya, disepakati. Bahkan bagi klien yang kemudian tidak mampu, dalam beberapa kasus ada yang dikenal kasus pro dio atau pro bono, kita gratiskan gitu. Ya karena profesi mulia itu kan selalu menempel tugas sosial, salah satu pro bono atau pro dio itu gitu. Tetapi bagi kita yang kliennya ini adalah upama corporate gitu, ya Mas ya, masalahnya besar gitu, dan dia memang memiliki kemampuan untuk membayar kita dengan jumlah yang besar dan mereka sepakat, oke Mas, nggak ada masalah gitu. Yang penting sepakat. Jadi sama, ya mungkin sama seperti yang profesi yang lain yang sesuai dengan honorarium tadi tuh Pak ya. Ada yang sanggup, ada yang tidak. Ada nggak yang nolak kemudian Pak? Maksudnya meskipun gede tapi ditolak gitu. Jadi kapan seorang advokat itu bisa menolak perkara? Satu, kalau menurut kita bahwa dia tidak patut dibela. Oh, jadi ada juga. Meskipun tadi dia punya hak untuk dibela gitu. Yang kedua, tidak ada dasar hukum untuk dibela. Contohnya gimana tuh Pak Gufron yang 1, 2 ini? Iya, jadi pertama begini Mas Nasir, mohon maaf nih ya. Suatu saat ada kasus penutupan doli Mas, dalam tanda kutip ya Mas. Saya ini mau diajak sama teman-teman advokat yang lain untuk kemudian bergabung membela kepentingan mereka. Tetapi menurut pendapat hukum saya, bahwa menurut etik yang saya pegang, rasanya buat saya tidak patut dibela untuk penutupan doli dalam tanda kutip gitu. Maka saya merasa bahwa mohon maaf Mas, saya tidak bisa gabung untuk membela kepentingan mereka gitu. Tapi lagi-lagi itu subjektif Mas. Buat saya ini tidak patut dibela. Ada juga yang begini. Suatu saat, mohon maaf ini, ada guru ngaji di kampung kami itu melakukan percabulan dan itu berkali-kali. Kemudian dilaporkan polisi. Keluarganya mendatangi kami untuk melakukan pendampingan. Tapi karena kami ini tidak jauh dari lokasi itu, dan kami merasa bahwa dalam tanda kutip, quote unquote ini sudah luar biasa, kalau menurut saya sebagai suatu pelanggaran yang luar biasa menjadi seorang guru, maka saya terus terang mohon maaf ibu berkenan mencari advokat yang lain ya untuk membela kami. Di satu sisi adalah bertetangga dengan ibu, tapi kami bertetangga dengan para korban. Jadi kami merasa tidak bisa membantu membela kepentingan suami ibu gitu. Itu adalah sesuatu yang subjektif, tetapi menurut saya, buat saya tidak patut dibela secara subjektif saya gitu. Tadi ada 1, 2, masih ada yang lain lagi? Ya, tidak boleh menolak perkara itu kalau dasarnya atas dasar yang disebut sara. Jadi mau begini, ada orang datang kepada saya karena beda agama dengan saya, maka saya nggak bisa. Saya hanya bisa menerima yang seagama dengan saya. Atau kemudian saya ikut di sebuah ormas tertentu, kemudian dia tanya, apa Anda ikut ormas apa gitu? Mohon maaf. Saya ini Muhammadiyah, saya ini NU, saya nggak bisa tuh. Itu nggak boleh. Terus status sosial tertentu atau ras tertentu itu nggak boleh.
tidak boleh menolak atas dasar alasan yang disebut syarak. Jadi itu tidak boleh jadi atas dasar ras, suku, agama, status sosial, warna kulit, itu nggak boleh menolak atas alasan itu. Tapi kalau alasan itu adalah tidak ada dasar hukum untuk dibela, tidak patut untuk dibela karena menurut kita tidak ada dasar yang kuat, kita boleh menolaknya. Oke. Jadi bukan karena suka tidak suka Pak Ufron tadi ya, tapi memang karena ada pertimbangan-pertimbangan tersebut. Ada alasan satu, Mas. Oh, ada lagi. Satu alasan yang kita memang tidak memiliki kemampuan untuk handle case itu karena memang bukan bidang kita, Mas. Jadi kalau suatu saat ada orang datang ke kantor kami, tiba-tiba kemudian meminta kepada kami untuk menjadi lawyernya dia, menangani perkara yang ini kaitannya dengan hukum ruang angkasa, Mas. Oh, okay. Umpama ya, Mas ya. Sekarang ini kan banyak wisata ruang angkasa, Mas. Loh, saya kalau umpama saja diajak diskusi saja tentang hukum ruang angkasa, karena bukan bidang saya merasa tidak mampu, Mas. Maka saya bilang, Mas, Mbak, Ibu bisa nyari advokat lain yang keahliannya adalah ruang angkasa gitu. Pernah juga saya didatengin soal umpama nih, Mas ya, terkait dengan buruh migran gitu. Yeah. Saya tidak menekuni di bidang itu saat itu gitu, Mas. Maka saya bilang, ini saya rekom ya ke orang yang di bidang itu. Maka saya merasa tidak memiliki kemampuan untuk mendalam bidang khusus ini. Walaupun pada akhirnya saya juga menggeluti bidang itu yang sekarang kami di kantor kami juga memiliki keahlian di bidang hukum ketenagakerjaan. Sampailah dipilih saya sebagai ketua himpunan konsultan hukum ketenagakerjaan untuk di Jawa Timur. Selain kemampuan kantor kami itu yang spesialis kasus-kasus yang ada kaitannya dengan rumah sakit, kaitannya dengan malpraktek. Itu bagian dari keahlian kami bertahun-tahun menjadi konsultan hukum di berbagai rumah sakit, di klinik, di rumah sakit bersalin dan seterusnya. Dan namanya Hufron and Rubai Law Firm. Law Firm. Oke. Yeah. Jadi bisa dicek nanti mitra muslim ya. Kalau mau berpartner dengan Pak Hufron, atau misalnya tadi mau diskusi juga. Nanti ada di teks ya, tuliskan di teks. Baik, kita masuk ke kasus yang sedang ramai nih Pak Hufron ya. Ada pelaporan kepada Rocky Gerung karena dianggap menghina Presiden Joko Widodo atas ucapan beliau. Ucapannya seperti ini, silakan dilihat. Nah, kemudian sebagian relawan atau pendukung dari Presiden Jokowi melaporkan ini ke Bareskrim, kemudian ditolak. Kemudian pada hari yang sama, konon kabarnya juga melaporkan ke Mapolda Metro Jaya, kemudian ada masuk laporan tersebut. Nah, Pak Ufron melihat ini sebagai bentuk dari penghinaan terhadap, meskipun Rocky Gerung kemudian mengatakan itu kritik bukan kepada personnya, tapi terhadap jabatan presidennya. Dan kalau misalnya dianggap kritik terhadap personnya, nggak fair begitu, meskipun dia menyebut nama presiden tersebut. Nah, Pak Ufron melihatnya kasusnya seperti apa nih? Karena sangat ramai sekali kemudian dibahas oleh netizen. Iya. Mungkin kalau yang ini saya harus jawab secara akademik, Mas. Okay. Jawaban akademik. Jadi sebenarnya penghinaan itu dibagi dua, Mas Nasir. Satu yang disebut menista atau pencemaran nama baik. Yang kedua disebut sebagai fitnah. Dalam kasus yang disebut Mas Nasir tadi itu adalah kasus namanya pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Berarti ada kaitannya dengan apa yang disebut kehormatan, harkat, martabat. Yang itu bisa saja pencemaran nama baik itu kepada orang perseorangan. Ada pasal sendiri, pasal 311, KUHP 312, itu terkait dengan pencemaran nama baik, Mas. Tetapi juga di dalam KUHP yang lama itu juga ada penghinaan kepada presiden. Tetapi pernah diajukan judicial review ke MK. Dan itu oleh MK ternyata dinyatakan tidak punya kekuatan mengikat dan dibatalkan. Tetapi di undang-undang baru kita, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, itu dimunculkan lagi, Mas, dengan alasan bahwa di berbagai belahan dunia itu memang presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan itu adalah merupakan sebuah lembaga yang harus dihormati, yang kemudian tidak bisa dicaci maki sekenanya, maka ditaruhlah pasal yang namanya penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Seperti di dalam KUHP kita yang lama. Nah, pertanyaannya adalah muncul, memang benar
pada awalnya, pada saat disusun KUHP itu, ketika bicara soal harkat, martabat, kehormatan itu bersifat personalih, jadi bersifat orang perseorangan. Itu betul gitu. Sehingga kalau yang punya rasa hormat, martabat, harkat itu hanya manusia. Jabatan nggak punya gitu. Maka kenapa selalu pengaduannya itu kalau orang itu sebagai pelapor mengadukan, itu bukan namanya laporan polisi, Mas, tapi lebih ke pengaduan polisi. Nah, karena sifatnya adalah delik aduan, bukan delik biasa, maka nanti yang merasa keberatan terhadap laporan itu, yang merasa terhina, dia harus datang sendiri sebagai person yang saya merasa terhina. Gitu. Yang dalam hal ini adalah Presiden gitu. Nah, pada awalnya seperti itu, tetapi dalam perkembangannya, Mas, bahwa yang bisa kemudian dihina itu bukan hanya orang perorangan yang bersifat personleh, tetapi juga adalah jabatan negara, termasuk presiden dan wakil presiden. Hanya di dalam KUHP kita yang baru ada syaratnya, Mas Nasir. Satu syaratnya adalah itu adalah merupakan delik aduan. Jadi si pejabatnya ini harus mengadukan sendiri. Nah, maksudnya seseorang pejabat yang kemudian menjadi terlapor itu harus kemudian datang sendiri melaporkan bahwa merasa dia terhina gitu. Tetapi di dalam Undang-Undang 1 tahun 2023 itu ternyata, Mas Nasir, itu ada pasal yang memudahkan buat presiden dan wakil presiden tidak mesti datang sendiri, bisa secara tertulis gitu, Mas Nasir. Jadi kalau presiden ini merasa bahwa dia dihina atau wakil presiden dihina, dia bisa membuat pengaduan secara tertulis kepada polisi. Dan tentu kalau itu betul bahwa presiden mengadukan, menyatakan dia kemudian terhina, maka memenuhi syarat prosedural untuk kemudian diperiksa. Syarat yang kedua adalah bahwa orang yang kemudian diduga sebagai pelaku dalam konteks penghinaan pada presiden itu harus dipanggil dan diperiksa dan diminta keterangan. Meskipun tadi dia awalnya pengaduannya bisa melalui surat, tapi kemudian harus dipanggil lagi. Bukan, yang dipanggil itu adalah yang diduga sebagai pelaku. Penistaan tadi. Dia harus diperiksa, tidak boleh tiba-tiba polisi, penyidik itu tanpa memanggil yang bersangkutan, kemudian ini diproses lebih lanjut sampai dilimpahkan. Ini ada kaitannya dengan prinsip audio de alteram partem. Para pihak harus didengar keduanya oleh aparat penegak hukum gitu. Jadi yang ketiga adalah selalu namanya penghinaan itu di depan publik. Kalau dulu itu adalah sebelum ada undang-undang ITE itu kan harus dalam dunia nyata. Kalau sekarang maka bisa saja tidak saja di dunia nyata, tetapi bisa di ruang virtual. Maka nanti pasalnya itu pakai juga dengan undang-undang ITE, Mas. Yang di situ adalah ada sebuah larangan untuk mentransmisikan, mendistribusikan materi muatan yang mengandung pornografis atau kesusilaan, materi muatan yang mengandung ujaran kebencian, materi muatan yang mengandung penistaan agama, materi muatan yang mengandung tadi yang kaitannya dengan syarat tadi, bisa masuk di situ, Mas Nasir. Oleh karena itu pertanyaan saya adalah sebenarnya pasal yang mana hendak dilaporkan? Ketika dilaporkan ke Polda Metro, karena Pak Jokowi tidak membuat pengaduan tertulis, maka menurut polisi itu ya nggak tepat begitu. Biasanya dalam konteks pengaduan itu ada diskusi dengan penyidik di SPKT itu, dan dalam konteks itu kira-kira yang lebih mendekati itu tindak pidana yang mana, maka muncullah yang ternyata ini kaitannya dengan hate speech atau ujaran kebencian, yang walaupun dalam konteks diskusi di kalangan ilmiah pertanyaannya apakah bisa ujaran kebencian yang ditujukan kepada presiden itu yang berbasis ras tadi itu, suku, agama, ras, golongan, ras, suku, agama,
ras dan antar golongan itu namanya negara itu atau lembaga negara presiden itu masuk yang mana gitu. Kalau disebut antar golongan juga tidak tepat, kalau dia suku agama juga tidak tepat, ngomong ras juga tidak tepat gitu. Dan dalam prakteknya biasanya itu dalam kasus tertentu kayak kasus dulu ada penyanyi di Bali itu juga pasal itu yang dipakai, Mas. Karena dianggap menghina ID itu saat itu. Nah, pertanyaannya apakah ID itu masuk dalam kelompok yang kita sebut sebagai kebencian berbasis suku, ras, agama, atau antar golongan? Saya kira itu butuh ahli, Mas, untuk menjelaskan historis lahirnya pasal hate speech atau ujaran kebencian, apa yang dimaksud dengan antar golongan gitu. Dan ini juga kayaknya karet ya, Pak, maksudnya bisa ditarik. Iya, itulah yang kemudian dipandang bahwa apakah ini betul murni hukum kah di satu sisi, ataukah ini sebenarnya ada apa yang disebut sebagai kriminalisasi. Oke, Pak Ufron tadi, bentar saya potong. Tadi artinya kalaupun yang KUHP tentang ujaran kebencian terhadap presiden tadi itu tidak bisa, atau kalau memang harus ada aduan, delik aduan, kemudian bisa menggunakan tadi yang hate speech itu, atau menggunakan undang-undang ITE. Jadi tergantung si pelapornya aja lagi mau menggunakan pasal yang mana. Betul. Maksudnya. Tetapi prinsipnya bahwa pelapor harus mengadu sendiri, bisa datang kemudian ke apa istilahnya ke kepolisian, ataukah dia secara tertulis. Bahkan sampai ITE pun itu harus yang si presiden juga yang melapor, mengadu. Iya, kalau pasalnya adalah pasal penghinaan terhadap presiden. Jadi dia tetap presiden sendiri harus presiden atau wakil presiden, tetapi ada kemudahan bisa tertulis. Bisa tertulis tadi itu ya. Kita punya pengalaman zamannya Pak SBY ya, Mas. Pak SBY juga merasa secara pribadi, secara personal itu merasa ya dinista begitu. Maka beliau lapor sendiri secara pribadi, tidak dalam seolah-olah tidak dalam kapasitas sebagai presiden. Tapi pemahaman itu lama, Mas. Tapi pemahaman terbaru adalah sesungguhnya tidak saja sebagai pribadi, tetapi sebagai presiden itu memang diatur pasal itu memang menghina presiden, Mas. Asal mau mengadu, asal mau melapor gitu. Tadi saya lihat. Karena dalam banyak kasus Pak Jokowi itu, Mas, sebenarnya menurut saya beberapa kali dalam tanda kutip itu tidak dihina orang, Mas, dinista orang, tapi Pak Jokowi nggak ngelaporin. Ya, ini barusan seperti saya tadi baca ada di sebuah berita online, Pak Jokowi mengatakan itu hal-hal kecil lah, saya fokus kerja saja. Artinya kan beliau nggak masalah dengan, bukan nggak masalah, nggak mau ngadu kan mungkin. Betul, tidak memenuhi syarat kalau itu tidak dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi artinya yang dilakukan oleh para relawan yang mengadukan itu ini tidak sia-sia masih gitu, Pak ya. Karena nggak bakal diproses sama kepolisian. Ya, kalau menurut saya, kalau umpama saja betul bahwa laporan polisinya tadi diterima, Mas, itu tentu akan ditindaklanjuti dengan proses penyidikan. Yang di situ akan dipanggil lah terlapornya gitu, ya tentu adalah pelapor lebih dahulu diperiksa, berita acara pemeriksaan pelapor. Nanti juga terlapor juga akan diperiksa, saksi-saksi yang berkaitan, bukti-bukti yang diperlukan, termasuk ahli akan diperiksa untuk sampai bahwa kasus ini dari penyelidikan bisa naik ke status penyidikan. Dari penyidikan bisa kemudian dilimpahkan ke pengadilan untuk kemudian diperiksa di persidangan. Jadi kalau menurut saya proses ini dinamis, Mas. Proses dinamis karena apa? Karena tentu nanti ada hak-hak baik bagi pelapor maupun terlapor untuk bisa menghadirkan ahli dalam rangka bahwa saya ini nggak bermaksud menghina Anda, saya nggak punya etikat buruk, saya lebih ke soal kebijakan Anda gitu. Jadi disitulah mulai ada pertanyaan, apa sih bedanya kritik sama pencemaran nama baik gitu. Kalau di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, walaupun nanti berlaku baru 1 Januari tahun 2026, Mas, itu Mas. Masih 3 tahun lagi. Itu adalah sepanjang itu untuk kepentingan publik, Mas, itu tidak masuk dalam kelompok yang disebut sebagai penistaan. Sepanjang untuk kepentingan publik. Dan yang kemudian yang dipersoalkan itu adalah berkaitan dengan kepentingan publik, kebijakan publik, tidak person yang kemudian, mohon maaf, dicaci maki. Kebijakan-kebijakan itu yang dipersoalkan oleh masyarakat gitu. Itu termasuk kritik tadi. Termasuk kritik. Itu tidak boleh, itu menjadi bagian dari kebebasan berserikat, kebebasan berekspresi
yang dilindungi oleh konvensi-konvensi internasional dan konstitusi, Mas itu. Oke. Sehingga kebijakan-kebijakan atau pemerintah pun tidak menjadi anti kritik, Pak Hufron ya, karena itu yang dikritik adalah kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan publik, betul, bukan personnya, bukan betul, fisiknya, betul, gitu ya. Ada yang menarik dulu ketika BEM UI yang kemudian bikin statement tentang apa istilahnya itu ya, yang disebut bahwa presiden itu apa namanya, dia banyak kemudian menyampaikan pidato di depan publik, kebijakan-kebijakan itu, tetapi beda di kebijakan, beda di praktek gitu loh, Mas. Gitu. Jadi beliau merasa bahwa Pak Jokowi ini secara pidato, orasinya ini bagus nih gitu. Tetapi ketika dicek oleh teman-teman di lapangan, itu nggak sesuai antara yang disampaikan dengan apa yang di prakteknya gitu. Loh, kalau menurut saya itu sesuatu yang wajar, Mas, karena masih bicara soal kebijakan gitu. Nggak perlu dilaporin ya. Ya itu nggak boleh dilaporin, dan polisi harus paham bahwa ini bagian dari proses demokrasi yang dilindungi oleh konstitusi, dan ini dalam konteks untuk agar tidak lahir apa yang disebut pemerintahan yang korup, ya, maksudnya pemerintahan yang tirani, pemerintahan yang sewenang-wenang. Maka di berbagai negara yang disebut sebagai masyarakat sipil itu memiliki hak seperti itu, Mas. Karena apa? Hak itu adalah merupakan hak asasi manusia yang melekat sejak kita lahir, dan kemudian tidak otomatis ketika kemudian sudah diserahkan kepada ke presiden sebagai penyelenggara negara, kepada DPR, itu lantas berhenti, kita tidak boleh mengkritik. Tetap kita harus mengkritik, dan kalau menurut saya, dalam bahasa saya sebagai seorang akademisi, saya mengkritik ini karena saya mencintai bangsa ini. Maka saya selalu kalau mengkritik itu, mohon maaf Mas Dir, selalu saya di satu sisi bicara soal plus minus gitu. Kebijakan Pak Jokowi ini ada menurut saya bagus, tetapi di sisi lain ada yang kurang menurut saya ini. Atau di sisi lain kita mengatakan ada kelemahan Pak Jokowi di titik ini, tapi ada kelebihan di sisi yang lain. Maka seorang akademisi selalu harus memberikan penilaian yang lebih objektif, yang menurut saya lebih berbasis data gitu, yang kemudian kalau menurut saya proporsional. Oke. Nah, sebagai penutup, Pak Hufron, kalau melihat kasus ini bagian dari penghinaan terhadap presiden ataupun juga personnya, atau kritik terhadap kebijakan? Jujur aja Mas Nasir, saya nggak sempat kan begini Mas Nasir, mohon maaf. Ya. Jadi kalau kita ini hendak menilai apakah sebuah kasus ini adalah sebuah kasus yang berkaitan dengan penistaan agama, ataukah kasus ini kaitannya dengan hate speech, maka tentu kita harus secara utuh, tidak boleh sepotong-potong tentang video itu. Oh, jadi nyimak dari awal sampai akhir dulu ya? Ya, jadi kita ini harus tahu suasana kebatinannya, Mas, istilahnya. Kita ini harus tahu asbabun nuzulnya gitu, tidak sepotong-potong. Oleh karena itu, maka ketika kita dulu berbicara soal masih yang lama ada kasus Ahok gitu, kita ini nggak bisa tiba-tiba panggung depan saja. Kita harus tahu bagaimana suasana kebatinannya juga gitu. Dan itu saya jujur aja itu belum utuh melihatnya. Maka jujur saya juga belum bisa memberikan penilaian. Jadi habis ini tonton dulu Pak Hufron baru bisa. Nanti saya tonton dulu lengkap, baru saya akan memberikan pendapat hukum. Baik, kalau gitu bersambung dong podcast kita ya. Terima kasih. Iya, intinya memang harus utuh Pak Hufron ya. Harus utuh. Termasuk karena kan di masyarakat sekarang, apalagi netizen, itu kan dia cuma nerima potongannya doang. Apalagi kalau misalnya sudah diedit, sudah dibumbui dengan caption ini, tulisan ini yang kadang-kadang itu menyulut ya, langsung tersebar dan viral, padahal nggak tahu video lengkapnya seperti apa. Betul. Nah, ini perlunya masyarakat juga harus cerdas Pak Hufron ya dalam hal ini. Baik, ini sebagai penutup mungkin ada pesan Pak Hufron untuk mitra muslim agar bisa tetap menjaga, kalaupun mau mengkritik, yang kritiknya juga kritik yang tidak kena delik dan macam-macam gitu ya. Kemudian juga kalaupun misalnya pengen tetap berkreasi, ya kreasinya juga sesuai dengan jalur koridor hukum yang berlaku di negara kita. Ya, jadi memang di negara-negara yang beradab itu soal istilah penghinaan itu rex delicten namanya. Jadi itu memang delik, Mas Nasir. Maka termasuk penghinaan terhadap presiden. Tapi memang ada beberapa negara yang itu tidak memasukkan sebagai rex delicten.
Oleh karena itu menurut saya kita ini juga tetap teman-teman aktivis gitu ya, yang pro demokrasi juga tetap di sana sini harus tetap belajar hukum juga terkait dengan persinggungan antara hak asasi manusia, kebebasan berserikat, kebebasan berekspresi di satu sisi, dengan apakah kebebasan berekspresi tadi itu bisa berujung kepada delik gitu. Maka kita harus tahu rambu-rambunya, Mas Nasir. Salah satu tadi adalah kalau ini tidak berkaitan dengan presiden wakil presiden, kaitannya orang perorangan, ya tentu bahwa penghinaan, penistaan itu adalah bagi seseorang yang merasa harkat, martabat, kehormatannya terganggu, maka dia bisa mengadukan gitu. Yang dari situ kemudian teradu, dipanggil, diminta keterangan, tentu akan diperiksa apakah memenuhi unsur-unsur pidana. Kalau itu adalah pasal 311, 312, 310 yang ada di KUHP. Tetapi kalau kita ini berimpitan kaitannya dengan mengkritik kebijakan pemerintah, menurut saya lebih bagus kebijakannya yang dikritik, bukan orang perorangannya kalau menurut saya. Tetapi sebenarnya agak susah, Mas Nasir, antara mengkritik orang perorangan sebagai pribadi dan orang perorangan sebagai pejabat. Tetapi menurut saya akan lebih bagus ke depan yang dikritik itu lebih ke kebijakan, bukan kemudian mencaci maki orang secara pribadi dalam konteks lembaga negara. Ya, atau mitra muslim kritiklah diri sendiri ya, sehingga nggak kena apa-apa Pak Hufron ya. Pak Hufron, terima kasih sudah berbagi dengan mitra muslim hari ini, dan semoga apa yang kita diskusikan memberikan manfaat, juga mencerahkan dan juga menyejukkan mitra muslim semua. Insya Allah semoga punya kesempatan berdiskusi di lain waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nasir. Sama-sama, dan juga mitra muslim bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu YouTube Suara Muslim TV, dan insya Allah kita akan jumpa lagi dalam podcast Dinamika di edisi-edisi yang akan datang. Saya Muhammad Nasir dan seluruh kru mengucapkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di edisi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.